Bismillah, ketemu lagi. Sebulan terakhir ini dunia gadget itu sedang diramaikan. Ada dua smartphone flagship premium dari Samsung. Ada Z Fold 3 dan ada Z Flip 3. Keduanya menjadi senjata mematikan Samsung yang sekaligus jadi ancaman HP-HP flagship premium dari brand lain. Di video ini pembahasan kita fokuskan dulu kepada Z Flip 3 karena smartphone ini punya peranan yang vital yang berpotensi membuat banyak orang yang tadinya setia jadi selingkuh dan membelot. Ketika diumumkan 11 Agustus yang lalu dan tahu kalau harganya cuma 15 juta, kami langsung bilang dalam hati, wah ini nggak bener nih Samsung. Seingat kami, belum ada brand yang berani memangkas harga smartphone premium jagoannya seperti yang dilakukan Samsung, yang sebelumnya harganya kalau nggak salah di atas 20 juta, kemudian sekarang turun jadi 15 juta. Asli, cuma Samsung yang berani segila ini. Lalu, apa efek dari penurunan harga tersebut? Seperti yang kami bilang sebelumnya, ini berpotensi membuat banyak orang yang tadinya setia jadi selingkuh. Tidak perlu ambil contoh jauh-jauh karena ini terjadi sama istri gue sendiri. Dia bukan lagi cewek yang setia karena dengan gampangnya dia mutusin untuk selingkuh dari iOS ke Android, tepatnya ke Z Flip 3 ini. Bahkan halangan terbesar selama ini untuk berpaling dari iOS ke Android yaitu memindahkan history chat dan data seperti foto di WhatsApp pun bisa dilakukan. Z Flip 3 dan Z Fold 3 jadi smartphone Android pertama di dunia yang bisa melakukannya. Caranya download dan jalanin aplikasi Smart Switch, lalu pilih WhatsApp, lalu hubungkan kedua smartphone dengan kabel USB-C to Lightning, terus scan QR code, lalu ikutin aja langkah-langkahnya. Untuk cara lengkapnya gue juga udah sediain di kolom deskripsi. Ya, memang sangat make sense ya bagi pengguna HP flagship merek lain buat pindah ke Z Flip 3 karena harganya yang mirip-mirip. Tanpa perlu kami sebut merek, kita sama-sama tahu harga mayoritas smartphone flagship premium itu ada di kisaran 12-20 juta. Apapun kelebihan HP-HP premium tersebut, semuanya punya satu kesamaan yaitu sama-sama mainstream form factor-nya. Mau seunik atau seheboh apapun desainnya, cara pakainya ya tetap sama, standar. Sementara pada Z Flip 3 kita bisa mendapatkan pengalaman klasik tapi baru klasik karena sebenarnya ini mirip seperti HP clamshell era 90-an, tapi bedanya ketika dibuka isinya sudah full layar semua, tidak ada tombol apapun. Ya jelas untuk orang-orang seperti istri gua yang memang belum pernah merasakan sensasi smartphone layar lipat, jika punya budget belasan juta untuk beli sebuah smartphone, akhirnya tergoda mau mencoba karena HP flagship yang lain kebanyakan sudah terlalu mainstream. Cara pakainya ya begitu-begitu saja. Apalagi Z Flip 3 merupakan seri penyempurnaan, bukan lagi produk perdana tapi sudah matang dengan harga yang makin murah. Kita mendapat desain yang sekarang ini lebih cantik dan lebih praktis untuk digunakan karena sekarang layar luarnya ini sudah lebih besar. Setelah menggunakan selama 2 minggu, kami menarik kesimpulan kalau Z Flip 3 akan terasa sangat menggoda, terutama untuk mereka yang concern banget soal fashion, yang khususnya lagi merupakan pengguna ekosistem iOS. Ini karena Z Flip 3 punya desain yang sangat stylish. Kami melihat Z Flip 3 adalah sebuah masterpiece design, bukan hanya sekedar smartphone tapi juga penunjang gaya hidup. Dia bisa menjadi smartphone yang ringkas ketika sedang ingin dikantongi atau disimpan dalam tas dan bisa menjadi smartphone berlayar lega ketika sedang digunakan dibuka. Pilihan warna-warna yang disediakan juga sangat berani, sangat stand out, bisa menarik perhatian orang-orang yang melihat karena warna bodinya ini kontras berpadu dengan layar eksternal Super AMOLED, menimbulkan efek seperti two-tone color. Dan hal yang lebih gilanya lagi, dengan form factor layar lipat begini, bisa-bisanya Samsung menghadirkan sertifikat IPX8 tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi ingat, hanya tahan air saja, belum tahan debu, pasir, atau partikel-partikel kecil yang lain. Yang juga perlu diapresiasi adalah keseriusan Samsung dalam
menyediakan aksesori penunjangnya. Kami sudah merasakan sulitnya mencari casing yang aman dan nyaman untuk smartphone layar lipat tahun lalu. Dan kini Z Flip 3 hadir dengan pilihan casing official yang menarik dan inovatif. Tentu saja yang menjadi favorit kami adalah casing yang ini terlihat luar biasa modis ya, dengan warna-warna yang berani dilengkapi strap bertuliskan Flip. Untuk pemakaian harian tentu saja mayoritas orang yang menggunakan Z Flip 3 bukan orang yang sering bermain game, apalagi game-game yang berat. Mereka yang akan pakai Z Flip 3 adalah orang-orang yang lebih sering sibuk dengan rutinitas pekerjaan atau bisnisnya. Biasanya akan lebih sering membuka email, membuka media sosial, YouTube, chatting, atau streaming drakor dan juga TV series sebagai hiburannya. Artinya pemakaiannya sebenarnya tidak memerlukan hardware tertinggi. Tapi kenyataannya Z Flip 3 tetap pakai chipset flagship Snapdragon 888. Setidaknya menjamin smartphone ini tidak akan pernah lemot ketika dipakai untuk buka banyak aplikasi sekaligus. Nah, pertanyaannya apakah smartphone ini panas? Untungnya tidak. Samsung tahu bagaimana memperlakukan chipset kencang dan gampang panas seperti Snapdragon 888. Mereka sudah membuktikannya pada S21 Ultra versi Snapdragon, di mana kami juga pernah pakai, dan smartphone tersebut tidak mengalami gejala overheat seperti smartphone dengan Snapdragon 888 yang lainnya. Dibanderol 15 juta, Z Flip 3 datang dengan RAM 8GB dan storage 128GB. RAM 8GB sudah sangat cukup, tapi storage 128GB, nah ini untuk pemakaian heavy seperti kami agak ragu apakah akan cukup atau tidak. Karena smartphone ini juga tidak punya slot micro SD dan bahkan hanya bisa menampung satu SIM card fisik. Jadi harus pastikan sebelum beli mau ambil yang 128 atau 256GB sekalian. Harganya cuma beda 1 juta. Atau alternatifnya bisa simpan foto-foto atau video kalian di cloud seperti Google Drive. Sektor lain memang tidak banyak perubahan signifikan antara Z Flip 3 dengan Z Flip yang sebelumnya, termasuk pada layar yang utama ya, layar dalamnya yang masih sama-sama jumbo 6,7 inci, tapi kini sudah pakai panel Dynamic AMOLED 2X 120Hz. Makin nikmat dipandang, makin terang dengan brightness 1200 nit. Tapi memang masih akan terlihat ada lekukan layarnya, belum bisa dihilangkan. Tapi ini bukan deal breaker, tidak sampai mengganggu gimana banget gitu ya, karena seiring waktu ini akan terbiasa, kita akan lupa kalau ini ada lekukan. Baterai pun masih sama ya di 3300 mAh, cuma agak sayang aja pengisian dayanya hanya 15 watt. Chargernya pun nggak dikasih, tapi sejujurnya kapasitas dan daya tersebut sudah cukup, bukan pas-pasan tapi mencukupi. Kenapa kami bilang mencukupi? Karena sekali lagi kita keliru kalau beli Z Flip 3 untuk main game. Ini bukan smartphone gaming, walaupun speknya memang kencang. Kami sudah mencoba untuk daily use media sosial dan streaming YouTube serta Netflix selama 2 jam. SOT yang kami dapat adalah 5 jam, jam 8 pagi full charge, ya paling jam 7 malam itu baru minta diisi lagi. Kamera juga sama ya, Z Flip 3 masih menggunakan setup kamera yang identik dengan Z Flip generasi sebelumnya. Di belakang ada dual kamera 12 megapiksel, satu untuk wide dan satu lagi ultra wide. Di depan ada kamera punch hole 10 megapiksel. Kualitasnya tentu belum sehebat S21 Ultra, tapi kami yakin tidak akan ada orang yang bilang ini kameranya kurang bagus, karena seperti yang kita lihat dari foto-foto ini, jepretannya jernih, terang dengan dynamic range yang baik, low light juga oke. Social media ready lah pokoknya, buat posting-posting itu keren. Iya, ini adalah contoh perekaman kamera dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Ya, ini di resolusi 4K 60-nya mereka seperti ini ya. Untuk supaya bisa pindah-pindah lensa pada saat langsung pas ngerekamnya, kalian harus setting ke 4K 30 fps. Jadi hanya di 30 fps aja baru bisa pindah ke kamera lensa yang lainnya ya, seperti ultra wide kayak begini.
Iya, kebetulan kami juga punya Galaxy Buds 2 yang memang dirilis bareng Fold 3 dan Flip 3 ini, harganya 1,7 juta. Sekalian bahas dikit boleh ya? Nah, si Buds 2 ini cenderung mirip seperti kotak perhiasan. Begitu dibuka ada dua TWS yang imut-imut, mengkilat, gemesin banget bentuknya, tapi harus hati-hati ketika ngeluarin atau mau masukin ke dalam case-nya karena ngeri jatuh ya. Kalau mau pakai sambil olahraga, dia punya sertifikat IPX2, tahan keringat, tapi kayaknya tidak bisa untuk dipakai sambil mandi atau hujan-hujanan. Walaupun TWS-nya kecil tapi support touch control. Nah, karena bentuknya yang kecil, jadi si Buds 2 ini juga enak buat dipakai dalam waktu yang lama. Saat kami tes, Buds 2 ternyata juga sudah support kodek SBC dan AAC. Nah, di dalamnya ada speaker masing-masing sebagai tweeter dan woofer. Jadi untuk frekuensi rendahnya dapat, frekuensi tingginya pun jernih, balance. Dilengkapi 3 buah mikrofon yang mana bikin suara ketika nelfon atau rekaman jadi lebih clear dan lebih kencang. Buat pairingnya sendiri ini simple banget ya, apalagi kalau smartphone-nya juga Samsung, dia bisa auto detect lalu bakal minta install Galaxy Wearable. Di apps ini disediakan banyak fitur, bisa atur equalizer, atur noise cancellation, aktifin gaming mode, atur voice assistant, atur touch control, sampai nyari TWS-nya kalau misalnya jatuh keselip. Buat ngecek ukuran buds-nya apakah sudah pas sama kuping kita, juga bisa pakai aplikasi ini, pakai earbud fit test biar pas dan makin nyaman pakainya. Kami tes dengan ANC yang aktif dari baterai penuh. TWS ini bisa bertahan sekitar 4,5 jam mix ya untuk streaming film dan mendengarkan musik. Sedangkan untuk pengisiannya sudah fast charging 1 jam lebih dikit. Enaknya lagi sebagai bagian dari ekosistemnya Samsung, Buds 2 ini sudah ada fitur auto switch. Jadi kalau kita pakai smartphone dan tablet Samsung, Buds 2 ini juga bisa langsung pindah dari satu device ke device lain dengan gampang tanpa repot ya. Ya, dengan hadirnya Z Flip 3 5G, Samsung membuktikan kalau smartphone futuristik tidak melulu harus mahal dengan sensasi layar lipatnya, dengan tongkrongannya yang sangat trendy, dengan speknya yang sangat tinggi, dan dengan harganya yang miring. Inilah saatnya untuk mereka yang sudah mulai jenuh dengan iOS untuk berpindah ke Android, menjajal smartphone anti mainstream yang satu ini.